ada di rumah. Apa kabar? Wah, kakak pasti percaya kamu semuanya baik-baik. Wah, hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Wah, apa ya ceritanya? Adik-adik, kalau sudah siap kita akan mulai. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan dan kesempatan hari ini untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan berkati semua adik-adik dimanapun mereka berada yang mendengar firman-Mu. Tuhan tolong mereka supaya bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Dan terus Tuhan tolong mereka tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, pernahkah kamu berpikir dengan heran? Mengapa masalah itu terjadi pada dirimu yang tidak sesuai dengan pikiranmu? Barangkali ada keluargamu yang sedang jatuh sakit, ataukah kamu sedang kehilangan seseorang yang kamu sayangi? Apakah Allah peduli dengan masalahmu itu? Wah, adik-adik, di dalam firman Tuhan kamu akan mengetahuinya. Di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Nah, kita akan baca bersama-sama. Caranya masih ingat? Dari alamat isi kembali ke alamat. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ayo kita baca lagi bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Wah, adik-adik, dari ayat hafalan kita hari ini apa ya artinya? Wah, kakak akan menjelaskannya untuk adik-adik. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wah, artinya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu alami saat ini. Entah dalam keadaan baik atau situasi buruk. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa adik-adik? Yaitu Allah berjanji bahwa ketika kamu mengasihi Dia, Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Ketika kamu mengasihi Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan rencananya, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagimu. Dia akan selalu campur tangan dalam setiap masalah yang kamu alami hari ini untuk menyempurnakan rencananya bagimu. Wah, adik-adik, karena ini adalah janji Allah, kamu dapat meyakininya. Bagi kamu yang sudah selamat, kamu bisa memegang janji Tuhan ini, bahwa Tuhan selalu akan menolongmu dimanapun kamu berada dalam situasi apapun, baik dalam kondisi buruk ataupun dalam kondisi yang baik. Wah, adik-adik, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu belum masih bisa memegang janji Tuhan ini, karena kamu masih hidup dalam dosamu, yaitu karena kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena dosamu itu, kamu terpisah jauh dari Allah. Adik-adik, tapi karena kasih Allah kepadamu, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan menebusmu dari dosamu. Dia menggantikan hukuman dosamu di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib dan Dia mencurahkan darahnya untukmu. Wah, adik-adik, bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan Yesus dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan Ia mengalahkan maut. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosamu dapat diampuni, dan janjinya kepadamu adalah kamu akan hidup bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Ayo kita baca kembali ayat hafalan kita hari ini, sambil kamu bisa mengikuti gerakan kakak hari ini dengan berjalan maju mundur. Wah, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Sekali lagi dengan penuh semangat. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Apakah kamu sudah dengar? Firaun, dia mau membebaskan kita. Wah, adik-adik, tahukah kamu bahwa keluarga-keluarga Israel mereka sangat senang akhirnya Firaun membebaskan mereka, boleh pergi ke tanah yang Allah janjikan. Tapi apakah mereka tahu bahwa semuanya itu adalah atas tindakan Allah? Apakah mereka tetap percaya bahwa Allah lah akan terus bertindak bagi mereka di hari-hari yang akan datang? Adik-adik, setelah malam yang panjang di mana Allah memberikan tulah yang ke-10, di mana anak-anak
Karena sulung dari orang-orang Mesir itu, mereka mengalami kematian, bahkan ternak-ternak mereka juga. Dan Firaun menyuruh orang-orang itu untuk pergi beribadah atau pergi seperti yang Musa sampaikan kepada Firaun. Wah, adik-adik, mereka bersiap. Tahukah kamu rombongan yang ikut dan yang dipimpin Musa itu adalah ada 2 juta orang. Wah, bagaimana ya cara memimpin orang sebanyak itu? Lalu mereka bersiap pergi dari Mesir menuju ke daerah tanah Kanaan. Tapi adik-adik, tahukah kamu, mereka mulai letih. Lalu mereka melihat ada segumpalan awan sedang berjalan di depan mereka, dan mereka tidak kena matahari, tidak mengalami panas. Pada malam hari, awan itu menjadi tiang api akan menerangi jalan mereka. Tibalah mereka, Allah menyuruh mereka melewati padang pasir. Tetapi melewati padang pasir itu mereka harus memutar jauh. Adik-adik, mereka berhenti dekat tepi laut. Mereka sedang istirahat, mungkin ada mereka makan atau istirahat, mereka mendirikan kemah-kemah mereka. Tetapi setelah orang-orang Israel itu meninggalkan Mesir, Firaun bangkitlah amarahnya dan ia sangat membenci orang-orang Israel itu. Bahkan ia juga membenci Allah. Tahukah kamu juga bahwa kamu juga adalah sering membenci orang lain, dan itu adalah dosa. Dosa yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Saat kamu iri hati, saat kamu melawan kepada orang tua, dan mungkin kamu memukul temanmu, itu adalah dosa. Dosa membuat kamu terpisah dari Allah. Alkitab katakan di dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Wah, dosa sangat mengerikan, membuat kita terpisah dari Allah. Allah yang mengasihi kamu, Allah yang menciptakan kamu, ia adalah Allah yang kudus yang tinggal di surga. Allah begitu mengasihimu, yang tidak mau kamu terpisah darinya. Ia membuat jalan bagimu, mengirim anaknya Tuhan Yesus datang ke dunia ini mati untuk menggantikan hukuman dosamu, sehingga kamu tidak terpisah dari Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 5 mengatakan apa? Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Adik-adik, Tuhan Yesus, ia rela mati untuk menebus dosamu. Ia tinggal di surga. Ia mau kamu ada bersama dengan dia, sehingga kamu tidak lagi terpisah dengan Allah. Firaun, ia membenci orang Israel dan ia berencana untuk mengejar mereka kembali. Ia memanggil para tentaranya. Kalian bersiap, bawa kereta kuda dan kita akan pergi mengejar orang-orang Israel itu. Adik-adik, mereka bersiap. Sedang saat itu mereka mendengar gemuruh suara kaki kuda atau kereta kuda. Mereka panik. Mereka mengejar kita. Mungkin mereka mulai takut adik-adik. Tapi mereka datang kepada Musa. Gara-gara kamu ini, lebih baik kamu izinkan kami tetap tinggal di Mesir dan kami menjadi budak. Kamu mau kami mati? Karena di depan mereka adalah laut.
Tetapi Musa sudah tahu akan hal itu terjadi. Adik-adik orang Israel, apakah orang-orang Israel itu tahu bahwa Allah tetap bertindak? Apakah juga kamu tahu bahwa Allah bertindak atas setiap apa masalah yang terjadi dalam hidupmu? Mungkin situasi saat ini corona sehingga orang tuamu kehilangan pekerjaan, atau kamu tidak bisa bertemu dengan teman di sekolahmu karena tidak bisa bertatap muka, atau kamu sulit belajar karena diajarin oleh orang tuamu. Wah, situasi itu membuat kamu bahwa Allah tidak peduli. Itu salah. Ingat, Allah tetap peduli pada situasimu. Ingat ayat hafalan kita hari ini? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mengontrol segala situasi. Ia bertindak atas setiap masalahmu. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya. Adik-adik, orang-orang Israel ini mereka tidak mengerti dan tidak tahu bahwa ada yang mereka lupakan. Allah pasti bertindak. Wah, setelah itu orang Mesir atau tentaranya Firaun semakin mendekat. Orang Israel itu semakin ketakutan dan mereka marah kepada Musa. Tetapi Musa, ia percaya bahwa Allah pasti bertindak. Apa yang Musa lakukan? Allah memerintahkan kepadanya untuk mengangkat tongkatnya. Dan tahukah kamu, ketika ia mengangkat tongkatnya itu, laut yang tadinya mungkin dalam, wah, membuat seperti tembok. Dan tanahnya mulai kering. Tembok kiri kanan, dan orang Israel mereka melihat hal itu, mereka sangat takjub dan heran sekali. Lalu mereka berjalan melewati laut itu. Adik-adik, tahukah kamu bahwa Allah pasti bertindak kan? Wah, mereka sangat heran. Mereka melihat laut itu bisa membentuk tembok. Sementara orang Mesir, tentaranya Firaun, mereka juga heran apa yang mereka lihat itu. Tetapi mereka sangat ingin membunuh atau mengejar orang Israel. Mereka terus mengikutinya. Tetapi apa yang terjadi? Allah menggelamkan mereka di laut itu. Sedangkan orang Israel itu mereka menyeberangi laut itu dan mereka sangat bersukacita. Ingat, jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah pasti bertindak atas setiap persoalan atau masalah yang kamu hadapi di rumah. Adik-adik, apa yang perlu kamu lakukan? Pertama, percayalah kepada firman Allah. Roma 8 ayat 28 mengatakan, tetapi sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, ingat janji Allah bahwa Ia adalah pasti bertindak. Dan ketiga adalah minta Tuhan menolongmu dalam segala sesuatu atau dalam situasi sesulit apapun. Ya, mau kamu percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Adik-adik, ketika mereka sudah bebas dari orang-orang Mesir, kejaran orang Mesir dan seluruh tentara-tentara Firaun itu, mereka semuanya tenggelam. Orang Israel, mereka bersukacita, mereka menari bagi Tuhan. Dan mereka merayakan hari itu, hari kemenangan bagi mereka. Wah, ada saatnya kamu memang mengalami situasi yang sulit. Tetapi ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, Allah juga mau. Jangan lupa berterima kasih kepadanya. Allah mau kamu percaya bahwa Ia bertindak dalam segala sesuatu, menyelesaikan masalahmu, dan Ia pasti menolongmu. Masih ingat apa yang kamu lakukan? Percaya firman Allah. Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua apa? Minta Tuhan menolongmu untuk mempercayainya dan ingat bahwa Allah pasti bertindak. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan, Allah mau membebaskan kamu dari setiap masalahmu. Tapi yang perlu kamu lakukan apa? Yaitu kamu perlu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Alkitab katakan di dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadikan Dia sebagai juru selamatmu dan mempercayai Dia. Janjinya dosamu diampuni dan bisa tinggal bersama dengan Dia di surga yang mengubahmu dari dalam sehingga kamu bisa menyenangkan hatinya. Maka kamu percaya kepada Tuhan Yesus hari ini? Bila kamu mau, kamu bisa mengatakan kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami melihat bahwa Allah bertindak dalam segala sesuatu. Tolong kami percaya pada janji-Mu Tuhan dan ajar kami untuk mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga untuk adik-adik kami yang ada dimanapun mereka berada, yang sudah mendengar firman Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dan Tuhan membebaskan mereka dari segala penyakit. Dan juga mungkin mereka sedang berdoa untuk orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan berikan mereka sukacita dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Dan sampai ketemu di minggu berikutnya. Dah.